persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat datang di Menara Doa GBI Musi Palem Indah Palembang. Kami ucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu yang mengikuti juga secara online. Kiranya kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Kita boleh merasakan Roh Kudus melawat kita lewat Menara Doa ini. Mari Bapak Ibu semuanya kita arahkan hati dan pandangan kita fokus kepada Tuhan saat ini. Kita mau datang sembah Dia lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami datang menyembah-Mu dengan hati kami yang terbuka Tuhan. Kami persembahkan Tuhan segala pujian kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang hidup kami. Engkau yang memegang segalanya Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan segalanya hanya buat kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menaikkan segala doa-doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Mari buka hatimu, mari datang sama Tuhan. Berikan yang terbaik, sembah Dia. Haleluya. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau perlindungan kami Tuhan. Mari buka hatimu, mari izinkan Tuhan melawat engkau.
hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu, sembah Dia. Tenanglah
lagi kau katakan, lebih lagi. Tenanglah, tenanglah, hai jiwaku, jiwaku, ya Tuhan, engkau sayangmu menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu kami rindu. Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Kami mau lebih lekat dengan hati-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu Yesus. Yesus Tuhan Rajaku, katakan mengikuti rencana, katakan mengikuti rencana-Mu. Sekali lagi katakan mengikuti rencana-Mu Yesus. Yesus Tuhan Rajaku. Ya lama ya syakala lama ya syalala. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Lebih lagi engkau rasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang melimpah di dalam hidup. Ya lama ya syakala lama. Dengan apa Tuhan kami balas kebaikan-Mu? Hanya dengan pujian ucapan syukur kami Tuhan. Kami angkat tangan kami ya Yesus. Anak kami meresponi segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan. Roh Kudus hibur setiap kami. Mampukan kami melewati badai Tuhan. Mampukan kami melewati segalanya Yesus. Kami tahu bersama-Mu, hanya bersama-Mu Tuhan. Tiada lama ya syakara lama ya syada. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Mari buka hatimu, izinkan Tuhan melawat engkau. Tiada lama ya syakara lama ya syada lama. Tiada lama ya syakara lama ya syada lama ya lama. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Yesus. Tiada lama ya syakara lama ya lama. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami persembahkan Yesus. Tiada lama ya syakara lama ya lama. Tuhan, mari bebaskan hatimu. Datangi Tuhan, sembah Dia lebih lagi. Nyatakan isi hatimu buat Yesus. Tiada lama ya syakara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama. Tiada lama mama 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 mama. Tiada lama 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 lama. Kami rasakan Engkau ada Tuhan. Engkau ada di tempat ini Yesus. Tiada lama 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 lama. Jamah
sembah Dia, sembah Dia. Ya la 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 la. Shigara la 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 la. Ya la 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 ya shigara la 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 la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan hadirat-Mu Yesus. Bahwa setiap kami menikmati hadirat-Mu, bahwa setiap kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku lebih lagi sembah Dia. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari lebih lagi katakan, dekat hatimu Bapa, di dalam dekapan-Mu Tuhan, dekapan-Mu ku cinta Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang penuh kasih. Mari katakan, Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Amin Yesus. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Kau perhatikanku, selalu perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, air mata berlinang. Ya Yesus, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku. Terima kasih Yesus, selalu perhatikanku. Mari sama-sama kita angkat tangan, katakan, dekat hatimu Bapa, dalam dekapan sungguh ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya Tuhan,
sembah Dia. Mari berikan yang terbaik, yang dari hatimu buat Tuhan Yesus. Sebab Dia rindu melekat dengan setiap kita di tempat ini. Oh Tuhan, kamilah anak-anak-Mu yang Kau kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hiaralabaya, syakalalabaya lama Tuhan. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Yesus. Haleluya. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Hiaralabaya, syakaralabaya labaya 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 lama. Mari katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Ini hidup kami Tuhan, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Lebih lagi katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Banyak Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. satu Perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu jadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah peduli, Allah mengerti. Buka suaranya, naikkan nyanyian. Saudara bisa sembah Dia. Segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah bergumul sendiri. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan, yang menguatkan, menyegarkan setiap kami. Setiap kali kami ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah, bersyukur, masuk hadirat-Mu, kami banyak belajar ya Tuhan. Sekali lagi kami minta saat ini juga, tuntun kami Tuhan. Beri kami kekuatan
Untuk setiap anak-anak-Mu secara khusus Tuhan, yang hari-hari ini sudah kehilangan ya Tuhan pengharapan, berikan kekuatan yang baru. Tuhan, Kau berikan firman-Mu untuk mereka bisa berharap ya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik di setiap waktu, karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Hari ini Tuhan, aku percaya mujizat masih ada buat kami. Mujizat masih ada buat kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan berbicara secara khusus. Berikan kami perintah-Mu, karena kami percaya ya Tuhan dalam perintah-Mu di situ ada janji. Pada waktu kami lakukan, maka mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita setiap hari kita belajar daripada Alkitab. Nah hari ini saya ingin memperdalam sedikit demi sedikit kisah tentang Elia. Hari ini kita bahas tentang lokasi yang ketiga. Jadi lokasi pertama yaitu Sungai Kerit, ya, masa kesendirian di mana Elia belajar percaya akan pemeliharaan Allah, ya kan, secara pribadi dalam hidupnya, ya. Setelah Sungai Kerit, lalu Elia menempuh satu perjalanan yang cukup panjang, yang penuh bahaya, yang penuh dengan resiko. Di sini bicara tentang ketaatan, ya saudara, ya kan, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Nah hari ini kita akan bahas di mana tempat yang ketiga Tuhan membawa Elia ke Sarfat. Saya berikan judul khotbah saya yaitu lokasi yang paling terjepit. Lokasi yang paling membuat kita atau keadaan yang membuat kita terhimpit. Justru saudara, tempat itu, keadaan itu adalah saat-saat di mana Tuhan ingin melakukan mujizat yang paling dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Lewat cerita ini, nah saya ingin jelaskan tentang arti kata Sarfat. Sarfat itu saudara ya, dalam bahasa Ibrani dikasih pengertiannya itu refinery. Refinery itu seperti kilang nih saudara ya. Kilang atau pemurnian, ya kan, tempat pembuatan logam diuji dengan panas yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Jadi secara rohani beberapa di antara saudara mungkin berada di Sarfat. Sarfat itu apa? Melambangkan keterbatasan, ya, kekurangan, terhimpit, terjepit, mengalami tekanan hidup, ya kan? Nah, disinilah iman kita tuh diuji, dimurnikan supaya kita bisa menjadi apa saudara? Bejana yang layak dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh sering, saya dalam hidup saya secara khusus ya kan menjadikan keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, keadaan yang terjepit, bahkan kekurangan-kekurangan kita itu menjadi ladang bagi mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Maka pilihannya dalam hidup kita adalah kita mau percaya mengandalkan Dia ataukah kita mengandalkan kepada keterbatasan itu, saudara. Nah, kita lihat di sini saudaraku, Tuhan suruh dia pergi ke Sarfat. Nah, setelah tiba di Sarfat, saudara, Elia di pintu gerbang berjumpa dengan seorang janda miskin, saudaraku. Awal pertama dia minta saudara mungkin segelas air lah untuk dia minum karena haus. Lalu belum lagi dia ambil air, Elia berkata, berikan saya ya kan roti untuk dimakan. Si janda ini berkata bahwa saya itu cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Jadi dia mau bicara gini, saya itu cuma punya makanan yang terakhir untuk saya makan, ya kan? Lalu ya kan setelah itu mungkin saya akan mati kelaparan. Saya gak punya makanan apapun. Saudaraku, ini hal yang paling berat. Sepertinya mau dibicara gini. Kadang-kadang dalam hidup kita, saudaraku, kita ngalami Sarfat. Pernah gak saudara ngalami Sarfat? Gak tahu lagi mau buat apa. Gak tahu lagi, ya kan, gimana ini jalannya. Saudaraku Kristus, tapi disitulah, ya kan, saat itulah justru Elia berkata apa? Buatlah lebih dahulu bagiku. Buatlah dahulu bagiku.
Ini bagi manusia ini tidak masuk akal. Ya kan? Bagaimana mungkin Tuhan mengutus hambanya untuk ditolong oleh seorang janda yang hampir mati kelaparan. Tetapi di situ saya mulai bahkan berpikir, ya kan saudaraku, ya kan, di sini Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Ya. Kadang yang kita butuh itu adalah apa saudara? Ketika kita ngalami di Sarfat, kejepit, terhimpit, ngalami kekurangan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Saudara, ajaran apa yang Tuhan mau ajar? Satu kata-kata yang keluar tadi waktu saya persiapan ini. Tuhan bilang apa? Saudara, manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Bahwa sumber penghidupan kita itu bukan berasal dari apa? Dari manusia, melainkan yaitu hanya dari Tuhan sendiri. Coba buka Ulangan 8 ayat 3 saudaraku. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi dalam setiap hidup kita saudara, kita kan pernah gak saudara berdoa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara tahu hati yang bijaksana tuh hati ya saudara. Kebijaksanaan kita tuh bukan dari dunia, bukan dari kepengertian kita sendiri. Tapi dari mana saudara? Dari firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kalau Tuhan izinkan kita masuk Kerit, itu sebenarnya Tuhan buat kita sendiri. Saudaraku, supaya kita bisa bergaul intim dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang membuat kita, ya kan, berada dalam bahaya, ancaman, intimidasi. Saudara, itu Tuhan mau ngajar kita untuk apa saudara? Ya kan? Mengatasi segala ketakutan. Untuk caranya mengatasi ketakutan adalah saudara, hadapi ketakutan itu. Dengan percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita. Ya kan? Menibakan kita tempat, ya kan? Di tempat di mana Tuhan perintahkan kepada kita. Nah hari ini saudara, kita nih belajar tentang Sarfat. Saudaraku, Sarfat ini bicara tentang ketika kita gak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa. Bahkan kita gak tahu mau bagaimana ini. Saudara, siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita cari? Saudaraku sudah. Disinilah latihan imannya saudaraku. Ya. Kalau saya melihat begini saudaraku ya. Kok Tuhan tuh ngajar Elia? Pertama lewat burung. Kalau burung ya datanglah gitu saudaraku ya, sudah biasa. Tapi ini sekarang dia ketemu dengan janda miskin yang ngomong, aku tuh cuma punya makanan terakhir. Kalau dia main daging, main perasaan manusia, saudara, saya gak yakin. Pasti kalau saudara jadi Elia, saya jadi Elia lah. Saya rasa saya gak tega lo minta. Betul gak? Pernah suatu hari saudara, saya ngalamin. Ada satu jemaat dia kena kanker. Sakit kanker dia. Ya kan, wah keadaannya parah, cukup parah waktu itu saudaraku ya. Dia harus kemo, dia juga dengan BPJS kalau salah. Tiba-tiba dia bawa satu persembahan. Dan itu tuh antara saya mau tolak buat dia berobat aja. Atau saya ambil. Karena buat dia sendiri tuh kok udah kurang. Tapi dia tuh bawa persembahan, dia bilang, Pak ini untuk pembangunan. Waktu saya terima, saudaraku, hati saya tuh remuk. Seperti saya tuh sedang ada pergumulan. Dan pada waktu saya terima dengan iman, itu Tuhan tuh senang sama anak orang ini. Tapi Tuhan bilang, aku sembuhkan dia. Walaupun dalam perjalanannya saudaraku ketemu orang ini, tetap
secara manusiawinya saya jalan. Udah saya kasih lah gitu. Pakai uang saya. Ya, ini uang ini masuk ke gereja. Ininya saya ya tabur. Buat tambah-tambah sedikit. Memang tuh dalam hidup kita kadang-kadang kita orang udah susah. Masih mau diminta juga. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Ini hari-hari ini nih, hari-hari yang kalau kita dengar sosial media, berita-berita. Itu kan semua tentang Sarfat ini sebenarnya. Apapun semuanya ngalami, semua orang dari menengah ke bawah ini. Semuanya ngalami susah. Semua takut untuk melakukan apapun. Mau buat apapun pengusaha takut. Saya nggak mau detailkan itu. Tetapi kadang-kadang ada masa-masa dalam hidup kita. Pribadi, keluarga, gereja. Saudara, ya kan itu harus ngalami masa Sarfat ini. Nah, apa yang harus kita buat? Di sini makanya, saudara, ujian keintiman itu kita nggak mungkin sampai di Sarfat kalau belum kekerit. Katakan amin, saudara. Saudara, intim, orang yang intim. Nah, dari situlah saudaraku, ya kan Tuhan izinkan kalau saudara di Sarfat, semuanya keadaannya terjepit, kekurangan, entah uang, sehat, hubungan. Saya sih nasehatin aja, jangan bingung, jangan panik. Simpel siapa? Belajar percaya sama Tuhan. Belajar andalkan Tuhan. Naikkan doa. Naikkan doa. Pujian. Penyembahan. Masuk hadirat Tuhan. Ya saudaraku. Basahi terus tanah hati. Jangan sampai kering. Jangan sampai kecewa. Saudara percaya mukjizat masih ada. Karena saya yakin di masa-masa itulah. Saudara Tuhan akan menyatakan kuasa pemeliharaannya dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya. Memang nih waktu Elia ketemu, kita kontemplasi sebentar. Ya kan? Ini juga ujian iman bukan cuma buat Elia tapi buat si janda juga saudaraku. Apakah waktu Elia minta makanannya yang terakhir ini, dia mau kasih apa enggak? Makanya dimulai dengan kata apa? Jangan takut. Elia sampaikan apa? Jangan takut. Ya kan? Buatlah lebih dulu bagiku. Ya, ini kan pertanyaan, apakah si janda ini dia percaya ngandalkan makanan yang terakhirnya dia, aku aja kurang, ya kan? Nah, saya pernah dapetin, apakah dia percaya sama perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia? Saya pernah dapetin kata-kata dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor John Hagee. Dia dalam bukunya dia tulis begini, ya kan? Apabila sesuatu yang ada tangan kamu itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, ya, sesuatu yang ada tangan kamu ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, jadikanlah itu sebagai apa? Sebagai benih. Dia ngomong seperti itu, saudaraku. Jadikan tuh. Jadi sebenarnya saudaraku, si janda ini diajar tentang prinsip ini, ya kan? Kamu makan, kamu kasih, ya kan, sebagian untuk nabi Tuhan, ya kan, karena kamu mau mentaati perintah Tuhan, janjinya adalah tepung kamu, minyak kamu tidak akan habis. Tapi kalau kamu nggak kasih, kamu bisa makan lebih kenyang, tapi ke depannya nggak ada janji apa-apa. Saya bisa ngerti gak maksud saya? Katakan amin. Lebih baik kita ambil sedikit, makan lebih sedikit, tetapi hidup dalam janji Tuhan. Banyak orang berkata gini, Pak Sapta, bagaimana saya bisa bawa perpuluhan? Bagaimana saya bisa bantu orang tua, bantu ini. Sedangkan gaji saya sendiri, saya nggak cukup. Kalau kita pakai semua gaji kita, nggak mau sisihkan yang jadi milik Tuhan, nggak mau nabur, nggak mau buat nolong orang. Kita bisa nikmati lebih banyak sedikit, tetapi hidup tanpa janji Tuhan. Saudara bisa menulis, katakan amin. Tapi kalau saudara, oke, saya akan sisih, walaupun aku tidak cukup, aku sisihkan nih 10% buat Tuhan. Ini milik Tuhan. 10% aku sisihkan untuk sebagai benih untuk aku tabur. Di mana Tuhan mau ini kan. Tapi kalau saudara lakukan keputusan seperti itu, saudara hidup dengan apa? Janji Tuhan. Ya kan?
Sekali lagi saya mau, ya kan? Jadi Elia itu juga memang itu. Saudara bisa dapat gak nih tentang Sarfat? Saya mau pelan-pelan ulangin berhari-hari saya ngomong tentang ini saudaraku. Ya kan? Karena ini Tuhan bilang, ke depan kita tidak tahu nih apa yang terjadi. Tapi kalau saudara bisa ngerti tentang, kalau yang sesuatu di tangan tidak cukup. Daripada aku jadikan roti untuk aku bikin kenyang, lebih baik aku bagi. Ya kan, ada yang bisa aku makan jadi roti, aku harus ada benih yang aku bisa tabur. Jadi yang ketiga saudara, Tuhan menuntun Elia melewati 3 tahapan. Yang pertama apa saudara? Kerit. Ya, belajar tentang apa? Kesunyian. Ketergantungan pribadi. Keintiman dengan Tuhan, itu kerit. Saudara, ini 3 tahapan ini harus terus bertumbuh dalam hidup kita. Makin naik, makin lebih baik. Katakan amin saudara, kerit. Yang kedua adalah perjalanan ke Sarfat. Itu bicara tentang apa? Belajar, ya kan? Berani berjalan dengan apa? Dengan iman. Ya. Yang ketiga adalah belajar, ya kan? Untuk bisa memiliki iman, ya kan? Yang dimurnikan dalam apa? Keterbatasan. Jadi sebelum Elia bisa dipakai Tuhan ke Gunung Karmel, tempat ketiga atau tempat terakhir yang dia harus lewati adalah namanya apa? Sarfat. Sarfat bicara juga seperti Musa waktu dipanggil Tuhan. Aku udah bisa ngomong. Gimana aku bisa bicara sama itu? Itu yang bicara sama keterbatasan, ketidakberdayaan. Jadi saudara saya mau simpulkan begini. Mujizat Tuhan itu bukan cuma sekedar tentang kelimpahan. Tetapi tentang apa? Pemurnian hati. Katakan amin. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Ya kan dari kisah Elia di Sarfat ini dan dengan jalan di Sarfat. Ada 3 prinsip iman yang berlaku, saudaraku, bagi kita hari ini. Kita akan lihat, saudara. Yang pertama, saya ulang lagi. Berikanlah lebih dahulu kepada Tuhan sesuatu yang paling kita apa? Perlukan. Ya. Jadi janda itu memberikan apa? Tepung dan minyak yang terakhir. Kalau dunia berkatanya apa? Dunia ajarin kita apa? Ya kan? Kalau sudah lebih barulah memberi. Ya, tapi Tuhan berkata, justru dalam kekurangan belajarlah memberi. Jangan tunggu lebih dulu, jangan tunggu kaya dulu, saudaraku. Karena kalau kita dari kekurangan, dari keterbatasan kita nggak belajar murah hati, nanti kaya lebih pelit, saudara. Ya kan? Saya lihat banyak orang-orang kecewa. Justru orang kaya itu lebih pelit. Kalau dari muda nggak pernah belajar, ya kan, memberi, ya kan. Nah, ada satu prinsip saudara, Amsal 11 ayat 24. Karena, ya kan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu apa? Kekurangan. Saudara, kalau orang udah ngerasa selalu kekurangan, itu akan jatuh dalam dosa apa saudara? Serakah. Makanya ada istilah serakanomik. Orang lihat nih dia apa kurangnya. Punya ini punya itu. Tapi karena dia merasa berkurang. Kurang terus. Ya saudaraku. Makanya apapun yang bukan milik dia bisa diambil tuh. Yang milik, ya kan saudaraku. Hati-hati. Siapa menyebar harta dia bertambah. Kayanya itu bukan. Kadang-kadang kaya, pengertian kaya ini saudara bukan cuma sekedar materi ya. Kaya itu yang paling penting di mana? Di sini. Sama di hati. Saudara, katakan amin saudara. Ada sesuatu yang saya bisa bagikan. Kadang-kadang saudara sampai ngomong, ada istilah ya orang ya. Orang tuh kalau udah saling pelit yang dikatakan ya kan. Boro-boro dia bilang duit. Dosanya pun gak mau dibagi. Dosanya pun gak mau dibagi sama dia. Ya kan itu saking pelitnya karena waduh itu kan segala macam. Ya kan senyum apa segala macam. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang saudaraku yang di ayat yang ke-8-nya itu saya cetak satu amplop merah. Saudara amplop merah kita bilang angpau. Saya cetak ya saudara untuk saya taruh benih warnanya merah. Saya kasih ayat firman Tuhan ini. Jadi untuk waktu-waktu tertentu seringkali saya untuk memberi kepada seorang supaya dia bukan cuma lihat isi dalamnya, tapi dia bisa lihat isi firmannya itu.
Saya senang. Coba kita baca sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memberi itu dua ya. Rela dan sukacita. Terus ayat 8. Ini yang saya tulis di amplop-amplop saya biasanya saudara. Angpau itu. Ya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Katakan amin. Wah, kita berkelebihan, berkelimpahan dalam apa saudara? Dalam berbagai kebajikan. Tadi waktu sebelum masuk ke ruangan ini, saya sempat ngobrol sama pendoa, sama pengerja, cerita tentang bagaimana Tuhan tuh menolong daripada salah seorang pengerja kita. Katanya dokter, saya juga nggak tahu, waktu kemarin sih cerita-cerita, kita besuk saudara satu ibu pengerja kita. Dia tuh sama sekali tuh tidak bisa nelen. Tidak bisa nelen, entah nelen air pun tidak bisa. Nelen air liurnya pun tidak bisa. Semuanya udah mulai kering, dia bilang gitu. Apalagi makan, udah gak bisa. Dan sekucur tubuhnya katanya kebas ya, kebas kayak apa gitu gak rasa. Saudara Kristus. Nah, saya tuh dipanggil Tuhan ya, pagi itu bilang, kamu datanglah kunjungan besuk. Ya kan sebelum itu. Saya mau saksi aja, ya tadi ngobrol itu. Jadi jadi apa yang Tuhan beritahu saya zaman dulu, ya kan kenapa ini kan, ya kan saya sharingkan. Saya bilang begini, biasanya Bu, saya cerita sama Bu Hana, ya kan sama Bu ini Ambarita. Kalau saya misalnya orang sederhana ya, kalau orang yang jemaat yang kaya masuk rumah sakit pasti ada asuransinya. Tapi kadang-kadang ada yang sederhana ini, ya kan ya dia perlu gitu kan sesuatu. Saya punya kebiasaan dari awal, saya tuh bawa angpau. Tujuannya apa saudaraku? Biasanya saya kasih dulu tuh angpau. Warna merah kan darah Yesus. Kasih dulu angpau. Waktu dia terima saudaraku. Itu saya melihat ada kayak kasih Tuhan sedang dicurahkan di hati dia. Itu lembutin hatinya. Siram hatinya jadi lembut. Ada air gitu. Ada urapan kasih. Kenapa? Karena kita ingin doakan dia kan. Karena doa itu harus doa iman. Iman itu bekerja karena apa? Kasih. Doa kita akan mancur. Kalau ada kasih Tuhan di dalam hati kita, di dalam hati dia juga. Saudaraku ya kan, karena iman bekerja oleh karena kasih. Ketika kita kasih dia angpau saudaraku, uang. Dia merasa bahwa dia dikasihi oleh kita, dikasih Tuhan lewat kita. Katakan amin saudara, dia terharu. Dari situ dia udah dijamah, kita tambahkan dengan doa, imannya naik, imannya kerja. Lalu tiba-tiba Tuhan juga berikan kata-kata doa. Yang seringkali kita nggak pernah ucapkan. Saudaraku. Nah untuk ibu ini. Doa yang membangkitkan iman dia saudara. Yaitu apa? Tuhan. Dia ini hambamu. Dia ini pelayanmu. Ya kan berikan dia kesempatan untuk terus melayani lagi. Lalu dia dijamah di bahasa roh. Waktu dia berbahasa roh. Roh Kudus bilang. Selesai doa suruh dia minum. Saudaraku. Sudah selesai doa, ya kan? Coba minum. Dia minum bisa. Dia minum lagi. Semangat dia minum. Pas saya tinggal, dia minum 1 botol susu. Karena lama udah gak minum. Gak bisa makan segala macam. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Tetapi untuk satu ibu yang satu lagi. Ya kan saya kemarin 3 tuh. Besuk saudaraku. Ya kan? Saya besuk satu ibu. Ya Pak, udah berumur sudah. Dia bilang. Gak bisa gerak, tiba-tiba di pinggang proses segala sakit. Nah ibu ini saudara, itu hafal Mazmur. Itu sekian pasal, itu namanya nyanyian ziarah Daud. Saudara tahu Mazmur ziarah. Itu dia gak usah baca lagi, itu dia bisa hafal. Mazmur 119 kan itu berapa? 150 ayat ya. Itu hafal semua itu mah. Itu kan cuma 1 pasal. Dia tuh semua nyanyian ziarah sekian pasal. Yang ayatnya ratusan itu hafal semua. Roh Kudus ingetin saya waktu saya doa.
untuk ibu ini, nenek ini saudara. Ini. Apa saya bilang? Tuhan Roh Kudus hidupkan semua ayat firman yang ada di hati dia. Saudara, itu udah dilawat, udah hadirat Tuhan tuh kencang sekali. Lalu dari mama inilah seluruh anak-anaknya, mantunya, cucunya semuanya bertobat dan diselamatkan. Nah kemarin saudara waktu kita doa, wah itu udah payah. Sekarang gitu kan segala. Kita doa. Pas selesai doa, dia turun dari ranjang, dia udah ngobrol. Kita ngopi bareng-bareng. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi hari kemarin tuh hari di mana saya tuh dapat berita yang saya ceritakan di sini kan. Waduh ada sekian orang kanker, Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib, luar biasa. Saudara tiap hari yang saya cuma minta dalam doa pribadi saya adalah Tuhan pakai saya untuk bisa doakan orang sakit sembuh. Doa kesembuhan dan doa untuk mujizat kesembuhan dan yang satu lagi apa? Doa mujizat keuangan untuk orang-orang buntu. Kalau dia buntu, dia nggak ini kan aku doain dia bisa diberkatin lah. Ya ini kan proses. Itu tujuannya bukan apa? Supaya mereka percaya bahwa engkau Yesus itu Tuhan. Satu-satunya yang bisa diandalkan. Katakan amin saudara. Nah itu harus dimulai dengan apa saudaraku yang serius. Kita ini memang harus hati kita nih harus melimpah. Dengan rasa syukur. Dengan murah hati. Yang ngerti katakan amin. Itu pertama. Yang kedua adalah ya kan. Pertama, beri dahulu kepada Tuhan sesuatu yang paling kita Saya mau nanya saudara, apa yang paling saudara perlukan? Itu yang duluan saudara beri. Kita butuh apa? Butuh waktu, betul gak? Waktu untuk apa? Untuk hidup, betul gak? Siapa gak butuh waktu untuk hidup? Orang kita pikirnya kan hal yang pertama yang paling aku perlu, duit. Tidak, hidup. Napas dulu. Jadi napas pertama. Waktu pertama, waktu kita bangun, beri kepada Tuhan. Dengan apa saudara? Nyembah. Sembah dia, doa itu yang paling kita butuhkan. Katakan amin. Yang kedua baru minta dia hikmatnya, karunianya, sehatnya saudaraku. Kekuatannya, minta itu yang kita butuhkan. Beri kepada Tuhan. Aku berikan, aku minta ini Tuhan, aku akan berikan sepanjang hari ini. Ya, saudara, ya Alkitab bilang muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Jadi katakan amin saudara. Tapi Alkitab gak bilang, ya kan, jangan muliakan tubuhmu. Beda gak muliakan Allah dengan tubuhmu sama muliakan tubuh? Orang jangan kita muliakan tubuh. Seolah-olah kita seperti kayak berlebihan. Memang kita harus rawat tubuh kita. Tapi jangan muliakan tubuh. Saya bisa ngeri, katakan amin saudara. Bukan berarti kita gak jaga kesehatan loh saya. Jangan sampai salah. Itu kadang-kadang orang tuh lihat dong. Terus kadang ngobrol, aku dengerin kan ngomong, kamu masih makan gorengan ya? Wis, kalau aku tuh udah enggak. Itu kan seperti kayak hati-hati kita tidak. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan apa? Tubuh kita, bukan memuliakan tubuh. Ada orang memuliakan uang. Wah ini memuliakan uang tuh yang kayak OKB nih orang kaya baru lah. Itu kita nggak ada usah bahas, itu udah banyak orang. Tapi ini hati-hati. Poin yang saya mau ngomong tentang orang-orang yang tidak memberi lebih dahulu kepada Tuhan. Apa yang paling dia butuhkan akan sulit berada di Sarfat. Katakan amin. Karena tempat ini akan kita datangin ulang-ulang dalam hidup kita. Dulu mungkin saudara pernah ngalami Sarfat soal keuangan. Tapi sekarang mungkin udah enggak. Karena Tuhan sudah tolong. Sarfat soal apa? Tidak ada orang yang tolong. Tidak ada orang yang bisa memperhatikan. Mungkin sarfat itu kesehatan. Tapi intinya adalah sarfat itu adalah membuat saudara tidak berdaya. Kejepit, terhimpit, kurang, terbatas. Itulah sarfat. Sampai kita bilang, ya kan, makanan terakhirku ini. Kalau memang Tuhan mau, aku akan serikan. Saya bisa ngerti poinnya. Dapat gak poinnya? Amin. Yang kedua di Sarfat pelajaran itu apa? Apapun yang kita berikan, sekalipun itu sedikit, ya, apapun yang sedikit, ya kan, tetap apa? Berarti dan bisa dipakai oleh
Tuhan. Ya, kita selalu Tuhan bilang, setepung segenggam minyak sedikit dalam buli-buli. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Semuanya sudah. Jadi sesuatu yang ya ini mah gak ada artinya lah. Ada banyak orang berpikir, saya pernah berpikir dulu. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya masuk ke gereja yang sangat besar, yang sangat kaya. Saya lihat tuh banyak orang kaya. Saya bilang, persembahan saya mah gak ada apa-apanya. Ngapain aku berikan ke gereja ini. Lebih aku bantu pendeta-pendeta yang ada di desa-desa yang kekurangan. Saudara tahu, Tuhan bilang, ya kan, jangan remehkan persembahan kamu. Benih yang kamu mau tabur di tempat yang subur. Gereja ini besar. Gereja ini bisa berkembang. Bisa menuai banyak jiwa. Karena gereja ini adalah tanah yang subur. Kau tabur di sini. Bukan berarti gak boleh tabur di tanah-tanah. Hamba Tuhan yang di pedesaan yang cuman jemaatnya sedikit. Itu namanya kau membantu orang lemah. Memiutangi Tuhan. Beda konsepnya. Jangan dialihkan itu, saya dapat. Jangan remehkan apa yang kita miliki. Sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit uang. Saat kita ada di Sarfat itulah. Kalau kita bisa serahkan itu untuk Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sanggup untuk melipat gandakannya. Yang ngerti katakan amin. Ya, ini prinsip yang kita udah jalani di gereja ini, saudaraku. Kita tuh gak pernah mulai dengan banyak dulu. Pelayanan misi untuk memberi makan orang-orang miskin. Saudara, keadaan kondisi kas kita bukan berlebih. Tapi Tuhan ya kan tidak ada untuk anggaran seperti itu untuk beri makan orang miskin yang tanpa batas. Berapa banyak yang datang kita tidak tahu. Tapi kita siapkan itu seberapa banyak yang datang. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan pedesaan. Saudara, yang mulai daripada 2 orang. Berkembang menjadi puluhan, ratusan saudaraku. Yang dimana setiap bulan kita harus siapkan dana kurang lebih. Waktu itu pernah mencapai hampir 500-an juta untuk hamba Tuhan. Tiap bulan. Saudaraku, belum dana misi untuk beli beras. Saudaraku, itu semuanya dimulai dari apa saudara? Ya kan? Kita mulai dari hal yang kecil. Dari apa yang ada. Dari apa yang ada. Tuhan lipat gandakan. Saudaraku. Amin. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yang kita harus tahu adalah apa saudara? Memberi bukan untuk apa? Diberkati. Tetapi untuk menjadi apa? Menjadi berkat. Kenapa saya harus ulang-ulang kata-kata ini? Kita memberi bukan untuk diberkati. Tetapi untuk menjadi berkat. Ini masalah motivasi. Kalau motivasi kita apapun yang kita buat supaya aku diberkatin. Sepertinya kita kekristenan kita, pengertian kita itu masih di bawah. Tuhan mau kita naik ke atas. Saudara bisa mengerti. Karena kalau misalnya kita memberi untuk diberkati. Perhatikan saudara. Ini bisa hati kita ini gak akan awet untuk bisa memberi. Gak akan awet untuk bisa melayani dengan hati yang tulus. Setuju saudara katakan amin. Karena kalau gak diberkati gimana? Berhenti kan? Berhenti. Pengertian berkat itu pasti tidak sama dengan pengertian berkat menurut Alkitab dan Tuhan. Kalau konsepnya seperti ini. Saudaraku. Kalau kita konsepnya adalah aku ingin jadi berkat. Aku mau beri. Aku mau beri dalam bentuk uang, bentuk doa, bentuk apapun segala macam. Supaya aku bisa jadi berkat. Supaya hidup dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan dia bisa memuliakan Tuhan. Soal aku. Ya namanya itu benih yang kita tabur. Apapun benih yang kita tabur. Apalagi dari hati yang sukarela, tidak dengan terpaksa. Dengan sukacita, itu pasti benih unggul di tanah yang subur. Katakan amin. Itu hukum. Setiap benda padat kalau kita lempar ke atas. Pasti apa? Turun ke bawah. Saudaraku. Lukas 6 ayat 38 katakan apa? Berilah dan kamu akan diberi. Ini udah hukum saudaraku. Ya kan? Perhatikan di sini. Sekarang kenapa ada satu orang yang beri, ya kan? Diberinya kok terbatas, saudara. Nah ini kan, perhatikan. Di sini katakan suatu takaran yang baik. Perhatikan. Yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam
keribaanmu. Perhatikan disimpulkan apa? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Kalau kita ukuran kita udah beli supaya dia lebih dari cukup. Tuhan akan beri kepada kita lebih dari cukup. Katakan amin saudara. Itu udah satu prinsip yang kita nggak bisa ini. Nah, saya mau sharing lagi begini saudara, supaya kasih pengertian ini yang terakhir. Kalau Tuhan mendorong saudara untuk memberi sesuatu ya, atau menolong seseorang, atau mengampuni seseorang, atau menyelesaikan sesuatu yang harus saudara selesaikan itu. Perhatikan sini saudara. Hal itu adalah tanda bahwa akan ada perkara besar, perkara ajaib yang menanti di depan saudara. Kalau saudara mentaati itu. Saudara, katakan amin. Tuhan tuh akan lakukan mujizat. Yang kadang mujizat itu tidak terduga. Ya kan? Yang kita sendiri gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya mau kasih contoh. Ini di sini sih saya dapat ya, di sini saudara, waktu nyembah tadi. Kadang sering makanya kalau lagi sedang nyembah, nyanyi, hadirat tuh banyak hal yang Tuhan kasih pengertian lagi. Saya ketik. Tuhan kasih ingat saya pada waktu bulan Juli, antara Juli dan Agustus 1998. Saudaraku, ya. Itu saya masih kerja, saudara masih kerja lah. Ya, pimpin perusahaan. Pada saat itu saya ikut satu ibadah, saudaraku. Lalu Tuhan dorong kami, suami istri, ya kan, untuk ambil, untuk biayai, ya kan, untuk membiayai biaya operasi seorang anak gadis kecil, korban perkosaan dari kerusuhan Mei 98. Tuhan bilang semua biaya operasinya kamu yang tanggung, dan jumlah biaya operasinya cukup besar. Itu bulan Juli, Agustus kalau salah. Saudaraku, saya berpikir, saya doa, Bu Andi bilang itu bagian kita. Dan itu saudara tahu apa? Itu persembahan yang jumlahnya tidak pernah saya beri sebelumnya seumur hidup saya. Nggak pernah, ini terbesar dalam hati saya, ya kan? Sekarang bukan itu, ada lagi lebih besar gitu kan? Gitu. Kan karena ini jumlahnya cukup besar, ya saudaraku, ya sudah, saya pikir dengan hatinya ikhlas, ya, sukacita, dilibatkan Tuhan bisa nolong anak ini. Saya datangin hamba Tuhan itu semua bagiannya kami. Itu bulan Juli Agustus, saya transfer saat itu juga. Saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Di bulan November 1998, ya kan? 3-4 bulan kemudian, saudaraku, Tuhan pilih saya untuk jadi gembala jemaat di gereja ini. Saya nggak tahu. Jadi rupanya itu ujian hati. Aku lagi cari nih, mataku sedang menjelajah seluruh bumi. Aku mau cari seseorang yang hatinya bersungguh hati kepada aku. Saudaraku, rupanya itu poinnya di sana, ujian yang saya tangkap. Saya kasih contoh lagi yang kedua ya. Mau dengar saudara? Amin. Pokoknya belasan tahun yang lalu. Seorang jemaat dia datangi saya, dia bilang, saya bermimpi Pak. Saya tuh harus kasih sejumlah uang. Saya katakanlah uangnya 100 juta rupiah. Dalam mimpi itu saya harus kasih 100 juta ke Bapak karena Bapak lagi bangun gereja. Saya bilang enggak, saya enggak lagi bangun gereja. Ya kan gitu kan. Tapi dia mau taati, dia buka cek saudara, dia kasih saya cek. Saat itu juga, waktu hari Minggunya. Nah memang saya tuh janji sama gembala di GBI cabang kita di Prabu Muli bahwa saya akan nabur 100 juta dari uang pribadi saya. Gitu maksudnya, dari uang pribadi saya. Karena saya berpikir waktu itu tuh ada jemaat memberkati saya rumah. Rumahnya saya jual, harganya 100 jutaan. Saudaraku, ya udah, saya pikir itu untuk bangun gereja lah, saya pikir gitu kan. Akhirnya singkat kata, uang itu yang waktu saya terima cek itu saudaraku, saya tanya sama jemaat ini, apa yang mau didoakan? Apa pokok doanya? Dia bilang, Pak, doakan untuk suami saya supaya Tuhan lindungi dan selamatkan dia. Saya doa, dia nangis, netes tuh di
amplopnya. Lalu kebetulan saudara pada hari Minggu itu, saudara, bendahara daripada GBI Prabu Muli itu datang ibadah di kita. Saya panggil dia, ini uang, ya kan? Ya kan? Itu untuk pembangunan di sana rupanya. Jadi Tuhan, kalau kita mau nabur, ya kan Tuhan minta Ishak, dia siapkan apa? Anak domba jantan. Saudara, oh aman uang aja dia kan. Sering kali seperti itu. Udah kasih singkatkan sudah. Saudara, dia taati, ya udah. Sudah berjalannya waktu. Berapa lama kemudian, saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya tuh ada rencana untuk pergi ke Jakarta untuk meeting jam 9 pagi di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Nah, meetingnya adalah di tempat coffee shop itulah. Untuk tempat breakfast itu saudaraku, jam 9 pagi. Suaminya datang, penerbangan terakhir, sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Akhirnya begadang, lalu akhirnya dia batalkan meetingnya. Ya saudara, jam 5 pagi dia berangkat ke airport lagi. Saudara, untuk balik ke Palembang. Saudara tahu ceritanya? Jam 9 pagi terjadi bom, meledak di coffee shop itu. Saudara, dia sudah lihat berita itu, dia tahu itu suaminya ada di situ. Jamnya itulah, dan tempatnya itulah. Dia berdoa, dia nangis. Suaminya masuk ke kamar, kenapa kau doa-doa seperti itu kayak orang apa nangis-nangis. Aku lihat itu tempat yang harusnya kamu ada. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Karena kita gak tahu ke depan apa. Tapi Tuhan suruh dulu dia buat. Kadang ada yang namanya, saudaraku, perintah yang Tuhan berikan. Kadang itulah sarfat. Kegedean ini Tuhan, aku aja masih butuh kok. Aduh susah, dia gini-gini, aku gak bisa selesaikan. Benar kita banyak. Karena kita aja gak mau selesaikan masalah kita. Gak mau selesaikan utang kita. Urusan ini. Karena kita apa segala macam. Ada banyak hal. Ketika Tuhan dorong saudara untuk melakukan sesuatu. Itu sarfat. Kalau saudara taat, saudara akan melihat tepung itu tidak akan habis. Minyak itu tidak akan berkurang. Tepung itu bicara tentang apa? Miliar. Itu pewahyuan lah. Itu kan dari roti. Bisa jadi roti makanan itu kan, tapi juga ada fisik. Tapi minyak bicara urapan, perlindungan, pemeliharaan, kekuatan, kuasa. Amin saudaraku. Amin. Ada banyak contoh. Mau contoh saudara kelamaan ya. Ya kan? Waktu kita ada di gunung apa? Yang tinggi sekali, yang ada esnya apa gunung? Kok lucu lupa ya? Gunung Hermon. Gunung Hermon. Kita kan kalau kayak Israel tuh lawatan Tuhan tuh udah dahsyat banget deh. Kalau kita doa tempat ini dilawat semua segala macam. Salah satu daripada peserta itu jemaat. Itu dilawatnya macam melintir-melintir. Gitu saudara. Kita bilang itu semua orang dilawat tapi dia ini benar-benar bolak-balik. Kayak bolak-balik. Setelah selesai dia datangi saya. Pak, aku tadi. Ya kan dilawat luar biasa. Ada suara Tuhan minta uang aku 100 juta Pak. Saya bilang kasihlah. Gitu kan. Ya kan itu aku tahu orang ini kan berat itu. Pasti kan, ya kan aku tahu. Mungkin itulah persembahan yang terbesar yang gak pernah dia buat seininya. Ya kan kasihlah saya bilang itu. Sampai 3 kali Pak. Pertama minta aku bilang tidak Tuhan. Itu dia makin kencang urapannya. Yang kedua Tuhan ngomong lagi, kasih 100 juta. Aku minta uang 100 juta untuk pembangunan. Waktu itu pembangunan. Tidak Tuhan, tambah kencang lagi hadir. Kita kan makin diurapin, makin itu kan makin badan makin sakit itu. Urapan. Yang ketiga, Tuhan bilang aku minta. Iya Tuhan, langsung loh. Oh, dia kasih transfer 100 juta. Saudara, itu kan bulan November. Nah bulan Desember sepulang, itu kan saya safari Natal. Ya saudara, dari kalau nggak salah saya dari Muara Enim gitu kan, dari Lahat. Gitu. Saya pulang, dalam perjalanan dia bilang Pak, mertua saya itu terdeteksi kanker. Bisa nggak Pak datang ke rumah saya untuk doakan mertua saya. Dia sedang sakit kanker, dia orang Buddha. Ya kan, singkat kata saudaraku, saya datang, saya ajak terima Yesus, kita doakan sakit kankernya. Saudara, sudah mungkin berapa waktu kemudian dia harus cek lagi untuk kankernya itu. Saudaraku, sudah saudara dapat waktu kemudian, saudara tahu apa yang terjadi. Ya kan,
saya dapat kabar dari bapak ini. Dia bilang, Pak dahsyat, mertua saya kankernya hilang. Sembuh total. Nggak usah lewat kemoterapi. Beri kemuliaan buat Yesus. Ini sih contoh-contoh ya saya bilang. Saya bilang gini, kan yang namanya mukjizat selalu punya pola. Ngerti gak saudara? Punya pola. Pola pertama apa? Ada perintah. Nah dengar baik, saudara bisa dapetin mukjizat itu karena ada perintah. Saudara bisa dapat perintah karena saudara dekat sama Tuhan. Kalau jauh mana bisa kedengeran. Kalau di sini berisik terus nih. Yang di dalam berisik terus. Khawatir terus, marah terus, emosi terus. Makanya tenang. Ada damai sejahtera. Saudara akan dengar perintah. Kalau saudara dapat perintah, percaya di dalam perintah ada janji. Yang ketiga ada resiko. Kita contoh, beri lebih dulu tepung dan minyak. Ya, lalu janjinya apa? Tepung tidak habis, minyak tidak akan berkurang. Resikonya apa? Kamu harus serahkan minyak, makanan yang terakhir. Hasilnya apa saudara? Mukjizat terjadi. Katakan amin saudara. Saudara yang saya bisa sampai Kerit, tapi harus sampai ke Sarfat harus lewat Kerit dulu. Jadi saya mau simpulkan, Sarfat mengajarkan kita bahwa keterbatasan, kejepit, tidak berdaya bukan akhir dari segalanya. Melainkan apa? Awal dari mukjizat. Jadi pertama saudara perhatikan sini. Ya pertama, jika kita berada di dalam jurang sungai Kerit, belajarlah intim dengan Tuhan. Kedua, jika kita di perjalanan penuh bahaya dan resiko, belajarlah apa? Taat meskipun penuh resiko. Jika kita ada di Sarfat, belajarlah percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan yang sedikit, ya kan? Dengan apa? Dengan murah hati. Katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari tutup mata. Mungkin hari ini saudara berkata, aku cuma punya sedikit kekuatan, punya sedikit pengharapan, punya sedikit yang tersisa. Tidak ada lagi. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Seperti saudara pegang roti ini, tubuh Tuhan. Serahkan, angkat itu. Karena di tangan Tuhan. Serahkan, taruh di tangan Tuhan. Yang sedikit tidak akan habis. Yang terbatas akan menjadi ladang mujizat. Pelipat gandaan itu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang berada di Sarfat hari ini. Keadaan mereka tertindas, tertekan, terjepit, terhimpit Tuhan. Terbatas, kekurangan. Tuhan bicara apa yang harus kami buat. Mungkin kami terhimpit karena keuangan, karena kesehatan, karena hubungan dalam keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, terhimpit rasanya. Hari ini Tuhan aku berdoa, justru di tempat ini ada mujizat yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kami. Beri hati yang lembut, berikan kami ketaatan, tindakan iman, ketulusan hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam.
angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai sudah datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.